and selection, misal ada GA, misal ada compensation and benefit. Nah, itu di HR akan ada sistem yang menampung semua core-core itu, gitu. Yang darinya personalis secara manual, kita ke sistem kan. Namun kalau human capital... halo, maaf Bu, saya belum lihat slide-nya ya. Gimana, Pak? Tadi ada share screen yang di ini, slide-nya belum ada ya, atau gimana? Belum ada slide-nya ya? Pak ya? Belum, dari saya belum. Ada lagi kah yang, kalau saya sih sudah share screen, Pak. Di saya rekan-rekan yang lain kelihatan? Di saya tampil slide-nya. Gimana ya? Atau saya coba stop share screen dulu ya. Saya ulang share screen ya, Pak ya. Bagaimana? Sudah kelihatan, Pak? Saya belum ya. Mungkin delay kali ya, Pak ya? Apa ada yang satu yang di ini? Kalau bicara itu lancar sih. Tadi ya pertama dari Pak Irfan jelas sih ada tampilan ini. Bagaimana? Boleh tolong di-assist untuk Mas Arief atau Pak Irwan? Baik. Ini slide pertamanya ya Mbak Lasma ya? Ini slide kedua. Kedua. Oh, mungkinnya tadi maksudnya di slide awalnya belum kelihatan ya. Yang sama sekali nggak ada ya, Pak ya? Nggak ada. Oh, oke. Mungkin koneksi kali ya, Pak ya? Kalau rekan-rekan yang lain? Biasanya sih nggak masalah ya. Biasanya sih nggak masalah dengan ini. Kalau saya kelihatan, Pak. Ada. Kalau lanjut aja. Nggak ada masalah saya. Saya bisa lanjut nggak, Pak, Bu? Ya, Pak, silakan lanjut aja. Saya dengar aja suaranya. Oke, terima kasih. Nah, oke, mangga, silakan. Iya. Jadi kalau misalnya human capital... Aman di saya, Pak. Oke, Pak. Jadi kalau human capital adalah shifting nih dari yang tadinya hanya workflow dari yang manual kita sistemkan. Kalau human capital sudah shifting mindset, karyawan adalah aset yang memang harus kita rawat dan kita enhance kualitasnya. Itu mungkin perbedaan mendasarnya ya, Bapak Ibu. Kita next selanjutnya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya dari sizing, Bapak Ibu, kalau misalnya HRM atau Human Resource Management, itu mungkin lebih kepada small dan mid-size businesses, gitu. Namun kalau HCM, itu mungkin lebih kepada yang memang sudah large enterprises ya, gitu. Jadi memang kenapa demikian? Karena sudah dari kecil, sedang ke besar, oke, kita sudah settle dan kita ready untuk enhance quality-nya karyawan kita, begitu. Oke. Nah, jadi kalau goal-nya apa sih si HCM dan HRM ini? Kita membahas di HRM dulu. Kalau dari HRM itu sesuai dengan yang tertera di situ bahwa kalau untuk HRM tujuannya hanya untuk membuat dan memanage sistem, proses, kebijakan, dari core-core-nya HR itu seperti apa. Namun kalau pada HCM atau Human Capital itu, goalnya apa? Untuk mengoptimisasi dan memaksimalisasi value dan return of investment dari Human Capital di organisasi. Nah, ini kita next aja ya. Nah, kita masuk kepada challenge dan struggles yang dihadapi oleh rekan-rekan profesional HR selama pandemi ini apa aja. Jadi ada 6, mulai dari mental health dan well-being, mulai dari managing remote work, lack of agility, employee engagement, uncertainty, dan employee communication. Jadi kita bahas satu-satu. Kalau
mental health dan well-being itu kan dari dulu sebelum pandemi itu kan tiap orang sudah ada state-nya masing-masing ya Bapak Ibu ya. Dari work pressure-nya seperti apa itu sudah ada gitu. Nah sekarang kita bertemu pandemi, situasi baru yang dimana kita harus adjust gitu. Mulai dari tekanan kesehatan keluarga, belum lagi kerjaan yang seperti itu. Nah jadi mulai lagi nih on top nih dari yang namanya stres, anxiety atau kecemasan dan keadaan mental health lainnya gitu. Jadi bagaimana para HR ini berpikir dengan keadaan pandemi dan kesehatan mental rekan-rekan yang ada di kantor, bagaimana supaya tetap produktif gitu. Nah, kira-kira tools apa nih yang dapat di-provide oleh HR? Mungkin seperti itu, strategi apa gitu. Dan HR juga dituntut untuk lebih sensitif kepada keadaan teman-teman, lebih sering check-in up. Karena kan kalau misalnya dulu work from office bisa face to face, melihat bagaimana ketika misalnya ada yang tidak fit kondisinya, kita bisa aware gitu. Namun ketika work from home, kita kurang dapat melakukan itu face to face interaction-nya gitu, itu yang hilang gitu. Lalu kemudian kedua adalah managing remote work. Mungkin work remotely ini atau tidak working from office, kerja di kantor mungkin sudah ada di beberapa kantor dulu sebelum pandemi. Namun ketika disapa oleh situasi pandemi ini, mau nggak mau perusahaan harus adjust gitu, apalagi dengan ketentuan pemerintah yang misalnya ada perusahaan yang bergerak di sektor esensial yang memang masuk cuman ada kebijakan tertentu atau yang memang tidak terkategori sektor esensial yang memang harus work from home gitu. Nah, itu yang menjadi tantangan bagi para HR, bagaimana sih strategi untuk teman-teman ini meskipun work from home tetap produktif gitu dan engagement-nya tidak berkurang, itu seperti apa gitu. Kira-kira again tools apa yang dapat membantu HR dan para leader untuk memantau hal tersebut gitu. Kalau yang ketiga adalah lack of agility. Jadi in time of crisis ini penting ya Bapak Ibu untuk merespons secara cepat dan tepat gitu. Namun itu yang kurang. Again kalau work from office, face to face, mungkin atasannya, sittingnya tidak begitu jauh dengan kita sehingga kita bisa discuss langsung, Pak, Bu ini gimana? Atau kita bisa ajak diskusi langsung. Tapi kalau misalnya dengan situasi pandemi, work from home, itu kita perlu tahu juga schedule masing-masing sehingga kita bisa discuss. Nah itu yang slowing down di pandemi ini gitu. Kalau employee communication dari dulu sudah ada ya, meskipun work from office juga communication play big roles gitu ya. Apalagi pandemi ini ketemu aja mungkin masih bisa miss gitu, apalagi misalnya work from home gitu. And then how para HR ini kira-kira sistem apa atau alat apa, tools apa sehingga dapat membantu melancarkan komunikasi antar rekan di kantor gitu kan, seperti apa. Nah, lalu ada uncertainty, sorry it was a typo di slide ya, uncertainty. Jadi rekan-rekan kita kan dengan pandemi ini dan kita juga sudah terdampak secara mental ya, kurang lebih ya gitu. Masa depan seperti apa gitu, pandemi kapan selesainya gitu. Nah, jadi challenge-nya para HR adalah untuk merespon dan memberikan reassurance kepada teman-teman rekan sekalian bahwa selama pandemi ini kita kalau misalnya bareng-bareng gitu, semua dapat kita lalui. Cuman again, everything has to dikomunikasikan juga gitu ya. Sorry, ada yang baru join lagi. Oke, nah yang terakhir poinnya adalah employee engagement gitu. Bagaimana meskipun di saat pandemi ini produktivitas rekan-rekan itu tidak menurun, itu seperti apa gitu. Tetap mereka engage meskipun kerja work from home dalam masa krisis itu seperti apa gitu. Itu menjadi challenge-nya para HR sih.
tool sudah ada, cuman kan sometimes again kembali ke poin-poin lain, problem-problem lain, karena memang kan problem-problem ini di kala pandemi kan tumpang tindih ya Pak Ibu ya, jadi nggak jalan sendirian gitu. Jadi mungkin challenge-nya untuk di employee engagement ini kalau misalnya dapat di-sharing dari personal experience kami dan para leaders yang ada di perusahaan, mungkin kami bisa update kepada di forum apa yang terjadi reguler gitu ya, informasi apa gitu. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Sorry, tadi Bapak siapa yang tidak tampak slide-nya sekarang bagaimana Pak? Sudah kelihatan atau belum? Belum, Bu. Masih belum ya Pak ya? Masih belum apa lanjut. Nanti mungkin saya minta Pak Irfan untuk email ke saya aja kali slide-nya kali ya. Iya, oke. Maaf ya Pak Sugito. Nah, jadi itu yang bisa saya share Bapak Ibu semuanya. Ada yang mau ditanyakan kah sejauh ini? Atau mungkin ada yang ingin ditambahkan experience Bapak Ibu di kantor masing-masing, kira-kira mengalami challenge apa sih selama pandemi ini? Silakan. Halo, selamat pagi Bu. Pagi Pak, Pak Saiful. Ya, mungkin kalau untuk pendapat saya, mungkin perlu ditambah kayak penambahan benefit Bu ya. Karena ini memang biasanya WFH itu kan perlu kuota internet itu loh Bu. Itu memang menjadi beban juga sih untuk teman-teman ketika memang WFH seperti itu. Iya. Itu aja Bu. Oke, Pak Saiful. Jadi memang mungkin dengan pandemi ini, kalau dari segi karyawan ada cost yang additional cost ya Pak ya, jadi tambahan yang tadinya tidak ada kalau work from office karena memang kan kalau kita kerja di kantor untuk internet kita pasti provide. Namun bagaimana ketika bekerja di rumah komunikasi lancar harus didukung oleh internet. Yes, betul. Jadi mungkin beberapa perusahaan juga mendapatkan challenge yaitu tambahan additional cost yaitu cost untuk internet atau mungkin cost untuk pulsa ya Pak ya, karena kan telepon juga nggak bisa pakai dari kantor ya Pak ya, harus Betul, Bu, personal betul. ya. Iya, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Pak Saiful sebelumnya. Sama-sama Bu. Oke, jadi memang tujuannya, jadi dari awal introduction mengenai HR, perbedaan human resource management dan human capital management seperti apa, agar nanti kami dapat memperkenalkan sistem dari perusahaan kami ya Bapak Ibu. Nanti mungkin sekarang bisa dilanjutkan oleh Pak Anggra Putra. Silakan Pak. Baik. Mohon maaf sebentar ya Pak Anggra ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Lasma ya atas pemaparannya gitu ya. Jadi untuk kali ini kita memberikan waktu kepada peserta yang ingin sebelum masuk ke sesi kedua, kita ingin memberikan kepada peserta waktu untuk bertanya gitu, dan juga pada saat kami harapkan untuk para peserta jangan mengikuti acara sampai akhir, karena kami akan membagikan link special door prize di akhir sesi kedua begitu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain dari peserta yang ingin ditanyakan mengenai materi yang dibawakan oleh Ibu Lasma. Silakan, saya beri waktu.
Baik, apabila tidak ada yang bertanya, silakan atau mungkin malu-malu ya. Oke, baik, ada pertanyaan dari Pak Sugianto di sini kepada Ibu Lasma. Apa perbedaan sistem HRIS, HRMS, dan HCM? Seperti itu. Mungkin sebelum masuk sesi yang kedua, Ibu Lasma bisa menjelaskan mengenai ini pertanyaan dari Pak Sugianto. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaannya, Pak. Nah, memang yang familiar itu kan adalah kalau misalnya untuk di HR itu kan HRIS, terdengarnya itu apa ya, Pak ya? Dapat dikatakan bahwa sebenarnya HRIS itu kurang lebih sama seperti HRM ya, Pak ya, gitu. Nah, kalau misalnya di Human Capital Management, mungkin lebih ada enhancement lagi sih, Pak. Nanti ini yang akan kita jelaskan oleh Pak Anggra Putra, gitu. Jadi mungkin kalau misalnya masih belum satisfied with the answer, nanti at the end kita bisa bahas lagi sih, Pak. Oke, baik. Kurang lebih Pak Sugianto nanti mungkin pertanyaannya akan terjawab di slide-nya di sesi kedua yang akan dibawakan oleh Pak Anggra ya, Pak. Kurang lebih seperti itu. Baik, untuk melanjutkan ke acara berikutnya, saya persilakan kepada Pak Anggra untuk memberikan pemaparannya. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irwan. Jadi sebelum saya masuk terlebih dahulu, saya ingin membahas tadi pertanyaan dari Pak Sugianto, bahwa apa sih perbedaan antara HRIS, HCM, dan juga HRM. Oke, secara gambaran besar memang itu secara aplikasi merupakan aplikasi human resource. Namun perbedaan mendasar ataupun perbedaan yang paling besar untuk HRIS dan One HCM ini adalah kalau HRIS itu fokusnya ke human resource biasanya, Pak. Sedangkan One HCM ini adalah end-to-end solution untuk human resource management, yaitu dari kita awal maintain misalnya karyawan kita sampai dengan nantinya kita melakukan penggajian, dan juga ada mobile untuk proses kita. Setiap karyawan itu melakukan proses self-service. Jadi nantinya yang membedakan itu adalah seperti itu. Jadi kalau HRIS itu fokusnya memang kita memaintain bagaimana sih HR ini berjalan dengan baik, tapi One HCM ini adalah end-to-end solution antara HR dan juga nantinya kebutuhan lain. Misalnya dari kebutuhan karyawan, dia akan ada pengajuan klaim, melihat segala sesuatu misalnya cuti, lembur, kemudian juga benefit yang mungkin dia akan lakukan klaimnya, nah itu bisa dilakukan. Itu sih secara gambaran besar perbedaan antara HRIS dan HCM. Mungkin itu penjelasan sedikit mengenai One HCM. Jadi sebelum saya masuk, saya perkenalan diri dulu. Nama saya Anggra. Saya di WCS ini sebagai pre-sales. Jadi akan melakukan presentasi mengenai One HCM software yang ada. Jadi One HCM software ini merupakan salah satu software ataupun application yang memang kita build dari pengalaman kami. Jadi pengalaman kami dari beberapa kali implementasi HR, HCM yang ada dari customer kami mempunyai gambaran besar, secara pakem untuk di Indonesia itu seperti ini loh. Jadi One HCM ini adalah salah satu solution yang kami bangun agar bisa memenuhi kebutuhan HCM yang ada di company di Indonesia. Ini salah satunya kenapa sih ada One HCM saat ini. Kemudian saya ingin menjelaskan juga apa sih WCS. Jadi WCS itu merupakan company yang dibawa dari Cormic Group. Jadi WCS ini end-to-end solution. Kami sudah berdiri dari tahun 1995, which is itu sudah 26 tahun kami membantu ataupun melakukan implementasi berbagai macam IT solution, dari network, kemudian dari ERP, kemudian database, dan lain sebagainya. Nah, ini lebih dari 150 customer yang sudah berhasil kami bantu
customer untuk melakukan implementasi. Dan juga kami itu sudah ada cabang di Surabaya juga, jadi kami ada di Jakarta. Kalau di Jakarta itu ada di Sarinah, dan juga untuk di Surabaya itu ada di Ambengan. Jasa apa saja sih yang biasanya WCS tawarkan ke customer ataupun klien-klien kami? Jadi ini ada beberapa jasa services yang biasanya kami tawarkan. Yang pertama adalah kita salah satu implementation untuk ERP. Jadi untuk ERP kami itu ada beberapa jenis ERP yang kita bantu untuk melakukan implementasi, yaitu pertama Microsoft Dynamics. Nah, ini salah satu kita juga merupakan Gold Partner Microsoft, kemudian juga ada Infor. Ini juga kita sudah Gold Partner dengan Infor, kemudian ada Oracle NetSuite, dan juga ada SAP Business by Design. Selain itu juga kita membantu untuk customer-customer kami untuk pengembangan, untuk melakukan pembuatan dashboard. Jadi Business Intelligence, di sini kita bisa membantu dalam pembuatan Power BI dashboard-nya. Kemudian juga di sini kita apabila memang customer-customer kami itu ingin melihat bagaimana sih pengguna machine learning, kemudian Microsoft Azure dan lain sebagainya, IoT, ini juga kita bantu. Selain itu juga kita ada integration services, yang mana integration services ini apabila Bapak ataupun Ibu itu sudah mempunyai aplikasi yang memang spesifik untuk industri Bapak Ibu dan juga ingin diintegrasikan misalnya nanti ke OneHCM ataupun mungkin ke ERP, itu possible kita membantu untuk melakukan proses integration services, dan juga kita melakukan pembuatan juga ada web application, kemudian juga mungkin implementasi waging, barcode, RFID, dan juga pembuatan mobile apps. Ini adalah jasa-jasa yang biasanya kita bantu untuk customer-customer kami apabila memang ada kesulitan sesuai dengan jasa yang ada. Dan juga setelah kita implementasi, pasti kita akan ada yang namanya support. Nah, jadi support after sales-nya itu kita mempunyai tim tersendiri, berbeda dengan tim implementation-nya. Jadi nantinya apabila ada masalah, maka setiap implementasi itu sudah kami take over ataupun sudah kita berikan ke tim support. Jadi tim support pun sudah bisa menghandle apabila memang ada masalah pada saat setelah implementasi berlangsung. Seperti itu. Nah, ini adalah gambaran besar, ini contoh sedikit untuk customer kami. Jadi dari semua industri, semua jenis jasa, hampir semua kita pernah implementasikan. Jadi masih banyak lagi customer kami yang tidak muncul ataupun tidak kami masukkan ke dalam slide ini. Jadi total untuk customer kami lebih dari 150 customer yang pernah kami bantu untuk melakukan implementasi dari ERP, Human Resource, kemudian HCM, kemudian mungkin dashboard untuk Business Intelligence, kemudian waging, barcode, RFID, dan lain sebagainya. Ini adalah beberapa customer experience yang pernah kita bantu untuk solving problem yang mereka miliki. Oke, mungkin sebelum saya lanjut untuk ke materi OneHCM software-nya ataupun OneHCM application, mungkin dari Bapak ataupun Ibu ingin ada yang ditanyakan mengenai WCS terlebih dahulu sebelum saya masuk ke dalam application-nya ataupun ke dalam materi aplikasi nantinya itu si OneHCM. Pak, ini bisa ditaruh di cloud, Pak? Iya, untuk OneHCM ini di cloud, Pak. Hitungan license-nya bagaimana itu? Oke, itu nanti setelah selesai akan dijelaskan oleh Pak Irwan mengenai licensing untuk software OneHCM ini, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak Anggra, ini saya lihat di kolom chat ada pertanyaan dari Pak dari Pak Saiful Ampri. Izin Pak, bagaimana jika perusahaan belum memberikan fasilitas laptop atau yang lain untuk menunjang WFH? Dan bagaimana membangun mindset mereka bahwa WFH adalah bekerja di rumah? Terima kasih.
gitu. Oke. Jadi bagaimana cara membangun mindset? Kurang lebih kayak gitu, Pak. Ya, jadi kalau mindset kita itu kalau di rumah saat kalau sebelumnya kan, kalau kita sebelumnya itu kalau di rumah pasti kita anggapnya libur. Berbeda dengan during pandemic ini bahwa kita ada yang namanya WFH dan juga WFO. Nah, selama WFH itu sebenarnya kita juga bisa melakukan mobile. Jadi selama kita melakukan proses ataupun operasionalnya itu bisa digunakan misalnya tanpa laptop, kita bisa melakukan tugas kita menggunakan misalnya handphone. Nah, itu juga bisa merupakan salah satu WFH. Jadi mungkin pada saat kita mungkin meeting ataupun mungkin pada saat kita ada pekerjaan yang memang tidak harus menggunakan laptop, kita bisa menggunakan handphone kita. Contoh, saat kita meeting pun kita sekarang sudah bisa menggunakan handphone. Karena dari handphone pun kita juga sudah bisa membuka Teams ataupun Zoom ataupun Google Meet, itu sebenarnya sudah bisa menggunakan handphone kita. Dan juga untuk One HCM ini nantinya juga ada yang namanya Employee Self Service yang juga bisa diakses lewat handphone kita, dan ataupun mungkin kalau nantinya tim HR-nya tidak bisa menggunakan laptop, mereka juga bisa menggunakan handphone untuk mengakses One HCM ini. Seperti itu sih Pak, gambaran besar. Mungkin nantinya mindset kita bahwa tidak selalu kalau kita di rumah itu adalah libur ataupun tidak bekerja, karena memang sudah pada saat zaman sekarang ini kita juga sudah tidak tidak melihat bahwa orang yang di rumah itu selamanya itu adalah tidak bekerja. Bisa saja orang yang di rumah itu sekarang itu adalah bekerjanya dari rumah, sehingga memang mindset kita mungkin pandangan kita ke depannya ke karyawan juga kita juga nggak perlu lagi menggunakan laptop, mungkin kita bisa menggunakan handphone untuk bekerja nantinya, mungkin apakah pada saat kita di jalan ataupun di rumah ataupun mungkin pada saat kita sedang di luar dan itu kebutuhan mendesak, kita juga bisa menggunakan handphone untuk bekerja. Seperti itu sih Pak. Baik Pak Anggra. Berarti intinya adalah kita tidak, kalau menggunakan sistem One HCM ini nggak melulu harus pakai laptop. Intinya kayak gitu ya Pak. Lebih dimudahkan lagi bagi para karyawan maupun perusahaan agar bisa tetap beraktivitas produktif walaupun tanpa laptop, intinya kayak gitu. Betul. Baik Pak Saiful, mungkin sudah jelas. Apabila mungkin ada pertanyaan berikut, silakan dulu sebelum Mas Anggra ini membahas tentang apa sih One HCM, kayak gitu. Ada pertanyaan kah? Silakan. Oke. Terima kasih Pak Anggara. Ya, sama-sama Pak. Mungkin saya lanjut dulu ya. Jadi nanti kalau memang ada pertanyaan dari Bapak ataupun Ibu, bisa raise hand ataupun tulis di kolom komentar. Jadi nantinya teman-teman juga bisa membantu membacakan pertanyaannya. Oke, saya lanjut terlebih dahulu One HCM ini. Oke, apa sih One HCM modul? Jadi One HCM modul itu adalah modul ataupun aplikasi Human Capital Management yang end-to-end solution. Jadi di sini ada 6 besaran modul yang ada di One HCM. Yang pertama adalah modul rekrutmen. Jadi nantinya kita proses rekrutmen itu seperti apa sih yang bisa dilakukan di One HCM. Kemudian yang kedua adalah time management, yang mana ini kita akan memaintain untuk proses absensi karyawan, attendance-nya seperti apa, maintain untuk leave, kemudian overtime dan lain sebagainya, itu akan kita maintain di time management. Kemudian juga ada yang namanya organization management, yang mana ini biasanya kita akan membuat struktur hierarki untuk organisasi ataupun company kita seperti apa, sehingga pada saat kita ingin melaporkan suatu laporan ke manajemen, itu bisa berdasarkan organization hierarki tersebut. Jadi nantinya cost-nya Bapak mau tahu, manajemen mau tahu cost yang paling besar itu di divisi mana sih, kemudian kontribusinya seperti apa, dan lain sebagainya, itu kita bisa bahas nantinya di organization management.
Selanjutnya ada yang namanya workforce management. Jadi workforce management ini kita biasanya memaintain data-data karyawan. Jadi nantinya semua transaksional karyawan, misalnya dia ada benefit, kemudian mungkin BPJS-nya, kemudian personal info, sertifikat yang mereka punya, itu bisa di-maintain di workforce management. Selanjutnya juga ada yang namanya talent dan performance management, yang mana ini salah satu modul yang mungkin bisa membantu untuk mengembangkan karyawan sehingga karyawan itu bisa menjadi lebih berkembang, karena memang HR-nya itu memperhatikan nih perkembangan karyawannya itu seperti apa sih, dan juga mungkin ada KPI yang memang belum bisa mereka achieve, sehingga tim HR-nya itu membantu untuk mengembangkan agar KPI tersebut bisa achieve. Dan juga yang terakhir pasti adalah payroll administration, yang mana payroll ini sudah kita set up, kita sesuaikan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Ini adalah gambaran besar OneHCM modus untuk aplikasi ini. Oke, ini adalah contoh nantinya tampilan untuk OneHCM. Jadi nantinya di sebelah kiri ada menu-menu. Ini ada menu-menu untuk tim HR nantinya bisa melakukan pekerjaannya. Jadi nantinya Bapak ataupun Ibu itu bisa mengakses OneHCM ini bisa menggunakan web browser. Sehingga yang tadi saya katakan, tidak perlu kita mempunyai laptop, kita mempunyai handphone pun bisa bekerja dari mana saja, sehingga nantinya diharapkan mungkin bisa membantu Bapak ataupun Ibu yang memang dalam tanda kutip, kalau kita bekerja harus menggunakan laptop itu susah, kita juga bisa bekerja di mana saja nantinya bisa menggunakan handphone kita untuk mengakses OneHCM ini. Di sini nantinya ada sebelah kiri menu-menu yang mungkin bisa digunakan oleh tim HR. Tapi menu-menu tersebut nantinya akan bisa di-setup sesuai dengan aksesnya masing-masing. Jadi nantinya admin itu bisa melihat keseluruhan, tapi nantinya setiap user, misalnya tim rekrutmen, kemudian tim yang memaintain payroll, kemudian yang memaintain data karyawan, itu pasti menunya akan berbeda. Yang artinya tidak semua menu akan dibukakan di dalam OneHCM. Itu sesuai dengan nantinya SOP dari perusahaan Bapak Ibu. Mana sih yang memang boleh dilihat oleh setiap mungkin tim HR-nya, oleh tim rekrutmen, kemudian mungkin tim payroll-nya itu hanya boleh melihat apa, kemudian juga tim yang memaintain untuk karyawan itu bisa melihat apa, itu bisa kita set up sesuai dengan role-nya masing-masing. Dan juga di tengah ini pada saat nantinya Bapak ataupun Ibu login tim HR itu sudah ada tampilan mungkin dashboard. Nantinya dashboard ini yang bisa membantu berapa sih total employee kita, kemudian mungkin berapa jumlah expense yang sudah kita keluarkan untuk karyawan, berapa jumlah new employee kita di bulan ini, kemudian mungkin data-data absensi, berapa jumlah yang absen hari ini, yang mungkin izin ataupun cuti dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di dalam satu tampilan dashboard ini, sehingga nantinya diharapkan dashboard ini bisa mempermudah pekerjaan Bapak ataupun Ibu, sehingga nantinya bisa mengambil keputusannya lebih baik lagi. Ini untuk tampilan pertama. Kemudian juga pastinya untuk OneHCM ini kita bisa tambahkan adalah company code. Jadi company code ini artinya kita mengimplementasikan apabila kita mempunyai beberapa company yang memang ingin di-maintain di dalam OneHCM, kita bisa tambahkan sesuai dengan company-nya masing-masing. Sehingga nantinya Bapak ataupun Ibu yang memang maintain lebih dari satu company tersebut bisa dimasukkan ke dalam OneHCM, sehingga nantinya secara gambaran besar itu Bapak ataupun Ibu itu memaintainnya di dalam satu aplikasi saja. Kemudian yang tadi saya katakan di sini adalah permission ataupun nanti role-nya apa saja sih yang bisa diakses oleh setiap usernya. Mungkin setiap user rekrutmen hanya bisa melihat dalam tanda kutip menu-menu rekrutmen. Kemudian tim payroll hanya bisa melihat data-data menu-menu payroll. Sehingga data-data yang memang dikatakan itu adalah rahasia
itu kan biasanya tim payroll itu kan sangat rahasia untuk data-datanya. Nah, itu hanya memang bisa dilihat oleh tim payroll saja. Kemudian juga data-data worker dan lain sebagainya itu bisa kita sesuaikan dengan role ataupun job desk-nya masing-masing untuk setiap tim HR-nya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke dalam bagian pertama untuk modul rekrutmen. Jadi itu gambaran besar untuk OneHCM yang ada. Jadi itu sekilas sedikit tampilan OneHCM yang ada nantinya, yang mungkin nantinya Bapak ataupun Ibu bisa akses. Baik, ada pertanyaan ini Mas Angga dari Pak Zul Husni Sirega dari Tempo. Kalau produk ini ditaruh di cloud, bagaimana dengan security-nya, Pak? Nah, kurang lebih kayak gitu pertanyaannya. Silakan, Pak Anggra. Oke, jadi kalau security-nya itu karena kami nantinya taruh di cloud, otomatis security-nya itu pasti kita cari cloud yang memang menjamin untuk security-nya itu dia menjamin data-data klien kami itu aman. Kenapa? Karena semua data-data yang ada biasanya itu untuk public ataupun yang ditaruh di cloud itu pasti provider yang memang mempunyai security ataupun menjamin bahwa data mereka itu tidak akan bocor. Jadi kami pastikan kami akan menaruh untuk aplikasi ini secara cloud pasti ke dalam provider yang memang bisa menjamin security data Bapak ataupun Ibu itu dijamin tidak akan bocor. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Ini ada ada lagi pertanyaan dari Pak Zulhusni Siregar juga, gitu ya. Apakah absensi menggunakan GPS? Kemudian ada pertanyaan juga, mungkin akan dijawab sekaligus atau bagaimana nih menurut Pak Anggra nih? Ada 3 pertanyaan masuk. Mungkin satu dulu aja. Satu dulu ya. Baik, kita di pull dulu nih di Pak Zulhusni sekalian. Jadi apakah untuk absensi menggunakan GPS? Nah, untuk nanti Pak Saiful Ampri dan Pak Sugianto akan dijawab setelah mungkin setelah selesai dari Mas Anggra ya. Oke. Silakan Mas Anggra. Saya akan menjawab. Jadi untuk online absensi itu sudah ada, Pak. Ini termasuk dalam modul nantinya di bagian employee self service. Jadi itu adalah salah satu modul yang bisa digunakan nantinya untuk setiap karyawan yang mengimplementasikan OneHCM. Dia bisa memilih ataupun menginstall yang namanya employee self service, sehingga di dalam employee self service itu ada yang namanya online absent. Jadi nantinya online absent ini dia akan link terhadap geotag. Jadi pada saat mereka melakukan absensi, mereka harus melakukan geotag terlebih dahulu. Yang artinya geotag itu berdasarkan dari apa sih? Berdasarkan dari GPS di handphonenya karyawan tersebut. Dan juga pada saat mereka mengaktifkan GPS tersebut, itu ada yang namanya mungkin kita sebut daerah ataupun tempat yang memang wajib, misalnya kita ada radiusnya, Pak. Jadi radiusnya itu kita sudah menentukan radius mana saja sih yang mungkin dia bisa lakukan online absensi. Jadi misalnya kita sudah tag untuk di kantor, jadi dalam radius misalnya 100 meter dari kantor, dia akan melakukan absensi, itu sudah bisa dilakukan. Kemudian juga pada saat mereka absensi mungkin harus dilakukan foto selfie mungkin ya, Pak ya. Itu tergantung dari SOP-nya perusahaan masing-masing. Nah, itu juga sudah ada fitur tersebut sehingga nantinya pada saat mereka absensi itu otomatis sudah masuk ke dalam data di time management. Ini sudah ke modul yang selanjutnya, nanti saya akan jelaskan juga. Jadi sebenarnya di time management nantinya itu akan ada 2 penjelasan mengenai nantinya data absensi yang kalau mereka datang ke kantor, dan juga mungkin data absensi yang berdasarkan dari online absensi yang dari mobile ISS tersebut. Jadi untuk di OneHCM ini apakah sudah ada untuk online untuk geotag, itu
sudah ada Pak, kita menggunakan yang namanya online absence yang ada di employee self-service nantinya. Seperti itu. Oke, saya lanjut terlebih dahulu. Jadi mungkin nanti pertanyaannya bisa dituliskan dulu. Jadi setelah saya menjelaskan mungkin akan saya tanyakan kembali pertanyaan-pertanyaan ataupun saya jawab lagi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak ataupun Ibu. Selanjutnya ini akan saya menjelaskan mengenai modul rekrutmen. Jadi di rekrutmen ini kita ada modul namanya rekrutmen di OneHCM. Jadi nantinya Bapak ataupun Ibu ataupun mungkin nantinya divisi lain yang mungkin mempunyai keinginan untuk dia meng-hire suatu posisi, maka divisi ataupun departemen tersebut bisa melakukan open position, yang artinya nantinya setiap divisi yang ingin menambahkan karyawan baru di posisi tertentu, mereka akan melakukan request job position untuk lowongan tersebut. Jadi nantinya setiap divisi, setiap departemen itu bisa mengajukan request untuk new position, untuk new worker untuk di posisi tersebut. Setelah dari requisition permintaan hire new worker tersebut, maka tim rekrutmen dia akan melakukan persiapan. Jadi persiapannya itu di mana persiapannya dia akan melakukan pembuatan yang namanya recruitment project. Jadi di recruitment project ini sebenarnya tim rekrutmen sudah menerima spesifikasi apa saja sih yang harus dilakukan untuk meng-hire new worker tersebut. Kemudian dia butuhkan apa saja, jumlahnya berapa, yang meminta itu dari tim mana, itu mereka sudah tahu semua. Sehingga nantinya tim rekrutmen akan membuat yang namanya recruitment project, dan juga di sini tim rekrutmen akan melakukan setup yang namanya stage-nya. Jadi stage ini adalah alur ataupun tahapan apa saja sih yang akan dilalui oleh aplikan yang mendaftar untuk job position tersebut. Misalnya, pada saat kita melakukan open position ini, ternyata di rekrutmennya itu menentukan ada 5 tahapan. Yaitu tahapan pertama adalah tahapan sortir berdasarkan dokumen. Yang kedua mungkin ada tahapan psikotes. Tahapan ketiga mungkin ada wawancara terhadap HR. Tahapan keempat adalah wawancara terhadap mungkin user tersebut yang meminta. Dan yang terakhir pasti offering. Nah, dari tahapan itu sebenarnya tim rekrutmen itu bisa membuat tahapannya itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi nantinya mungkin untuk posisi tertentu dia ada 3 tahapan saja. Posisi tertentu juga mungkin ada lebih dari 5 dan lain sebagainya. Itu mereka bisa membuat yang namanya template rekrutmen untuk suatu position. Jadi nantinya apabila memang ada kebutuhan untuk open rekrutmen baru untuk posisi yang sama, maka dari template tersebut tim rekrutmen bisa tinggal copy paste. Sehingga nantinya tinggal value ataupun kontennya saja diganti sesuai dengan kebutuhan yang baru tersebut. Jadi nantinya akan dipermudah untuk tim rekrutmen apa saja sih yang akan dilakukan pada saat mereka akan melakukan hire new worker. Selain itu, maka dari tahapan rekrutmen nantinya setelah mereka sudah menyelesaikan rekrutmen project, maka sebenarnya mereka bisa mempublish. Jadi setelah mereka selesai membuat rekrutmen itu, mereka dapat link untuk job rekrutmen yang akan bisa di-hire ataupun di-apply oleh aplikan. Jadi nantinya ada link tersendiri yang di-generate oleh rekrutmen project tersebut, sehingga nantinya Bapak ataupun Ibu tim rekrutmen itu bisa mempostingnya di LinkedIn ataupun mempostingnya di JobsDB, JobStreet, sehingga aplikan yang tertarik untuk melamar terhadap job position tersebut, mereka akan melakukan klik link tersebut sehingga
muncullah suatu application yang namanya registration untuk data aplikan. Jadi nantinya setelah kita lakukan recruitment project, masuk ke application. Nah, application ini adalah suatu aplikasi web juga, yang nantinya aplikan akan melakukan register secara online. Jadi nantinya data-data diri mereka akan melakukan register, mereka akan mendapatkan username password, sehingga setelah mereka login tersebut, mereka akan melengkapi data diri mereka, kemudian juga mereka akan melakukan upload CV, mungkin sertifikat, kemudian mungkin juga ijazah yang memang dibutuhkan pada saat tahapan mungkin seleksi dokumen, itu bisa diupload pada saat mereka registrasi. Sehingga nantinya tim rekrutmen yang melihat aplikan yang sudah mendaftar itu bisa mengetahui berapa jumlah aplikan yang mendaftar pada job position tersebut. Sehingga nantinya dari sini tim rekrutmen akan menentukan yang mana sih aplikan yang memang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh user tersebut. Jadi nantinya tim rekrutmen akan melakukan seleksi pertama kali by dokumen. Kalau oke, maka mereka bisa lanjutkan ke tahapan selanjutnya. Jadi nantinya masuk setelah application selesai, kita masuk ke bagian selection process. Jadi di selection process ini tim rekrutmen dia akan melakukan sortir pertama berdasarkan dokumen yang aplikan publish ataupun aplikan upload berdasarkan data diri mereka. Kemudian juga dari sini tim rekrutmen akan menentukan mana sih aplikan yang memang bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, dan juga mana aplikan yang mungkin nanti di-keep terlebih dahulu untuk data aplikan tersebut. Mungkin nantinya kalau memang ada yang cocok, data aplikan tersebut bisa dipanggil kembali. Setelah itu, selection process ini tahapannya sesuai dengan penjabaran ataupun pembuatan selection ataupun tahapan apa saja yang harus dilakukan ataupun dilalui oleh tim aplikan tersebut. Misalnya tadi sudah diseleksi awal untuk dokumen, masuk ke tahapan selanjutnya wawancara HR. Kalau oke dari HR, mungkin langsung ke bagian wawancara ke user, dan terakhir pasti proses ke hire. Terus pasti banyak tim rekrutmen menanya, Pak, bagaimana sih Pak caranya? Saya kan sudah oke nih untuk aplikan ini. Kemudian saya ingin dia lanjut ke tahap selanjutnya. Apakah saya harus melakukan email ke si aplikannya atau bagaimana Pak? Oke, caranya di dalam OneHCM ini, pada saat memang aplikan tersebut bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, kita maka akan bisa melakukan send notification. Jadi send notification ini juga dia akan mengirimkan notifikasi di bagian application tampilan untuk si aplikannya. Jadi yang pada saat mereka mendaftar itu kan dia mempunyai username password. Jadi pada saat kita send itu, data ataupun notifikasinya akan masuk di bagian aplikan, sehingga aplikan bisa melihat, oh oke, saya bisa lanjut ke tahapan selanjutnya. Dan juga pada saat send tersebut, kita juga mengirim invitation tidak hanya dari application kita juga mengirimnya melalui email, sehingga apabila memang si aplikannya lupa untuk mengakses application untuk rekrutmen tersebut, aplikan masih ada notifikasi dari email bahwa mereka harus melakukan mungkin tes tahapan selanjutnya di hari apa, jam berapa, dan juga mungkin ketemu siapa, itu bisa sudah di-blast pada saat tim rekrutmen send invitation untuk seleksi tahap selanjutnya. Jadi itu adalah gambarannya. Setelah selesai selection, kemudian melakukan proses hire. Nah, di hire ini nantinya pasti data aplikan yang sudah terbentuk, yang sudah di-collect, itu akan berubah menjadi data worker. Jadi nantinya data worker ini otomatis sudah terisi berdasarkan data aplikan yang memang aplikan sudah isikan sesuai dengan kriteria ataupun
data diri mereka yang pada saat mereka register, dan juga pada saat kita ataupun new worker tersebut dia datang ke company kita, dia sebagai new worker, maka pada saat onboarding pun mereka juga sudah tahu nih nantinya mereka harus kerjakan apa sih, sehingga mereka beranggapan bahwa oh saya aja yang baru sudah diperhatikan, saya sudah tahu nih harus mungkin perkenalan diri dengan siapa, kemudian juga tasnya apa, mengenal company saya bagaimana, itu sudah ada, sehingga nantinya worker tersebut pun aware bahwa oh iya nih perusahaan sudah aware sekali terhadap saya karena saya baru masuk saja, saya sudah diperhatikan seperti ini, dan jadinya mungkin nantinya worker tersebut bisa berkembang lebih baik dan juga bermanfaat bagi perusahaan. Ini adalah gambaran untuk modul rekrutmen yang ada di OneHCM. Jadi nantinya ini tampilannya contoh. Jadi nantinya Bapak ataupun Ibu yang akan meminta mungkin dari tim divisi lain ataupun departemen lain ingin meminta untuk request penambahan karyawan baru untuk job tertentu, maka dia di sini akan dijelaskan terlebih dahulu. Kita harus membuat yang namanya job detail. Dari job ini kita bisa tahu nih apa saja sih requirement untuk si job ini, sehingga nantinya job ini sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing divisi, user divisi ataupun user departemennya. Jadi nantinya description-nya bisa dijelaskan, kemudian kebutuhan mungkin ada sertifikat tertentu untuk job tersebut, sehingga itu adalah suatu requirement ataupun kewajiban yang harus dipenuhi oleh aplikan yang ingin mendaftar terhadap job tersebut, dan juga mungkin ada kompetensi apa dan juga education apa saja sih yang memang diperlukan untuk job tersebut. Nah, ini kita bisa detailkan di master job kita. Oke, mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan lagi ke pembahasan sesi selanjutnya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan, Mas Anggra ya. Yang pertama ini memang udah ada yang juga dibantu juga oleh tim di dalam gitu. Jadi yang pertama saya lihat ini ada pertanyaan dari Pak Sugianto yang jawab nih. Implementasi OneHCM apakah harus semua modul yang tersedia atau bisa parsial? Dan best practice seperti apa? Key sukses faktor implementasinya OneHCM gitu. Mungkin Mas Anggra bisa menjelaskan. Oke, jadi OneHCM ini kan memang modular, Pak. Jadi nantinya kita ada membentuk suatu package tersendiri. Jadi pasti data-data apa saja sih ataupun modul apa saja sih yang bisa nantinya Bapak implementasikan, kemudian key success faktornya apa saja sih, tolak ukur bahwa memang kita sudah sukses untuk mengimplementasikannya, itu pada saat kita mendesain awal kebutuhan dari setiap company tersebut. Namun, apakah memungkinkan untuk kita mengimplementasikannya secara modular? Bisa, Pak. Jadi kita nggak perlu langsung mengimplementasikan keseluruhan modul yang ada di OneHCM. Mungkin Bapak hanya membutuhkan contohnya payroll-nya, ataupun mungkin butuh cuman rekrutmennya, ataupun mungkin membutuhkan cuman misalnya workforce-nya, ISS-nya, dan lain sebagainya. Itu bisa saja nanti sesuai dengan kebutuhan perusahaan Bapak ataupun Ibu. Seperti itu. Baik, ini juga ada pertanyaan kedua, namun sudah dilihat sudah dijawab ya Pak, dari Pak Susanto. OneHCM ini bagian dari Microsoft Dynamics atau bisa terintegrasi dengan Microsoft Dynamics? Jadi di sini sudah dijawab oleh Mas Wahyu gitu, bahwa ini bukan bagian dari Microsoft Dynamics. Mungkin lebih jelasnya Mas Anggra bisa menjelaskan. Oke. Jadi OneHCM ini adalah aplikasi yang memang berdiri sendiri, Pak. Dan juga OneHCM ini bisa diintegrasikan ke berbagai ERP. Jadi misalnya Bapak mengimplementasikan Dynamics, ataupun mungkin Bapak mengimplementasikan nantinya ada SAP, ataupun Infor, yang mungkin membutuhkan aplikasi HR yang end-to-end solution, ini bisa menggunakan OneHCM ini. Sehingga
data-data yang ada untuk back end-nya, misalnya kalau kita pembayaran payroll nantinya pasti berhubungan dengan nantinya ke bagian finance. Nah, itu pun sudah bisa kita bantu untuk integrasikan. Kebutuhan dari setiap ERP-nya apa sih yang dibutuhkan pada saat ingin pencatatan di bagian accounting ataupun di finance-nya. Nah, itu nantinya kita provide data tersebut dan kita integrasikan sehingga nantinya pada saat transaksi yang ada di OneHCM untuk payroll tersebut sudah bisa masuk juga di ERP-nya untuk pencatatan di accounting. Seperti itu sih, Pak. Jadi tidak menutup kemungkinan kita tidak hanya mungkin tadi Dynamics, kita juga bisa untuk integration ke other ERP lainnya. Jadi OneHCM ini adalah aplikasi yang berdiri sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lain lagi. Mungkin kalau saya pikir akan dijawab mungkin setelah sesi dari Mas Anggra ya. Oke, saya lanjut lagi dulu aja ya. Silakan Mas Anggra. Oke, saya lanjut. Jadi nantinya tadi data-data aplikannya itu seperti apa sih? Jadi nantinya tim rekrutmen pun bisa melihat untuk aplikan detailnya seperti ini. Jadi contohnya dia akan melihat detail-detail dari aplikan tersebut, dari address, communication, identification, mungkin ada education, dan juga bank account. Bank account ini biasanya adalah nantinya sebagai bank yang nantinya akan dibayarkan sebagai payroll. Jadi nantinya mungkin Bapak ataupun Ibu yang mungkin nantinya ada pertanyaan bank akunnya di mana untuk setiap aplikan. Nah, itu sudah didaftarkan pada saat mereka register awal dan juga itu berdasarkan dari penginputan di aplikan tersebut. Dan yang tadi saya katakan, ada juga yang namanya onboarding. Jadi setelah kita meng-hire new employee tersebut, apa saja sih yang harus dilakukan oleh employee? Mereka juga ada yang namanya onboarding task. Sehingga pada saat awal pun si employee tersebut juga aware, mereka sudah diperhatikan lah oleh perusahaan, mereka harus apa, kemudian mungkin harus melakukan perkenalan diri, mengetahui untuk organisasi di company seperti apa, kemudian historinya bagaimana si company, sehingga si karyawan tersebut paham bahwa mereka itu diperhatikan oleh perusahaan. Oke, saya masuk selanjutnya adalah di mode time management. Jadi untuk time management ini kita memaintain untuk beberapa modular, yaitu yang pertama pasti kita memaintain untuk kalender kita. Jadi kita multi kalender yang artinya mungkin Bapak akan menentukan mana sih kalender untuk hari kerjanya, kemudian hari libur dan lain sebagainya. Itu kita harus tentukan di kalender kita nantinya. Selanjutnya ada yang namanya absence code. Jadi absent code ini nantinya pada saat nanti karyawan itu absen ataupun pada saat ada data kehadiran, mereka akan tahu code-nya itu apa. Contoh, pada saat mereka datang fingerprint, maka dikatakan hadir. Kemudian mungkin ada pada saat mereka mengajukan cuti, maka absent code-nya menjadi cuti. Dan juga mungkin ada izin, absent code-nya izin, dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan policy yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Jadi nantinya absen code ini bisa disesuaikan dengan code absen yang ada di perusahaan Bapak ataupun Ibu. Kemudian juga ada schedule profile. Jadi schedule profile ini untuk kita menentukan profile untuk setiap code tersebut seperti apa. Dan juga ada namanya shift group. Jadi kalau perusahaan Bapak ataupun Ibu itu menerapkan shifting, maka kita bisa menentukan shift grupnya itu ada berapa grup sih, apakah 1, 2, ataupun 3. Nah, itu bisa kita tentukan dari shifting group tersebut. Kemudian biasanya juga kalau kita berdasarkan shifting, pastikan karyawan juga ada yang namanya change schedule. Nah, ini juga kita bisa memprovide, jadi nantinya setiap karyawan yang ingin melakukan pertukaran jadwal terhadap shift tertentu, mereka bisa lakukan pada saat nantinya di ISS, tapi juga terdaftar di dalam OneHCM-nya. Kemudian juga ada yang namanya overtime, jadi nantinya pencatatan lembur untuk setiap karyawan. Jadi karyawan yang akan melakukan lembur, request lembur itu dia akan melakukan requestnya melalui nantinya di ISS, apabila memang perusahaan Bapak Ibu itu akan mengimplementasikan ISS. Tapi apabila tidak, maka nantinya admin dari OneHCM
dia akan yang melakukan penginputan untuk overtime, sehingga nantinya admin tersebut yang akan menginputkan data overtime si karyawan. Dan juga ada yang namanya cuti, leave, itu sama. Jadi nantinya karyawan akan bisa mengajukan cuti melalui ISS, tapi kalau memang tidak mengimplementasikan terlebih dahulu ISS, maka admin yang memegang untuk OneHCM ini yang akan menginputkan data cuti si karyawan. Ini adalah gambaran besar. Kemudian selain itu, untuk absen, ini kita ada 2 integration. Yang pertama adalah integration ke mesin absensi, yang biasanya memang untuk data-data kehadiran karyawan itu yang sudah menerapkan mesin absensi, itu bisa kita integrasikan ke dalam time management ini. Dan yang kedua adalah untuk absen online. Jadi absen online ini hanya bisa diakses melalui employee self-service. Jadi nantinya Bapak ataupun Ibu yang memang ingin melihat data kehadiran mereka, sebenarnya itu sudah bisa melalui employee self-service, dan juga mereka bisa online absen melalui ISS tersebut. Yang tadi di awal saya sudah jelaskan sedikit bahwa ISS itu nantinya ada beberapa fitur function yang bisa digunakan oleh setiap karyawan. Salah satunya adalah online absensi. Jadi nantinya dari online absensi tersebut, setiap karyawan itu bisa melakukan geotag, yang artinya geotag ini dia akan membaca dari GPS handphone masing-masing karyawan tersebut. Dan juga pada saat kita melakukan online absen tersebut, kita sudah menentukan radius berapa meter sih bisa di-capture bahwa memang si karyawan tersebut absen sesuai dengan online absen tersebut. Jadi nantinya kita bisa tentukan radius berapa meter untuk si karyawan bisa melakukan online absen, sehingga nantinya data-data yang memang masuk adalah data yang real sesuai dengan data GPS mereka di handphone mereka, dan juga setupan untuk radius mereka untuk melakukan absensi. Jadi untuk di time management kita bisa integrasikan 2. Yang pertama secara mesin absensi, dan juga secara online absensi yang ada dari employee self-service nantinya. Ini adalah contoh kalau Bapak ataupun Ibu nantinya tim HR itu melakukan penginputan overtime ataupun lembur. Jadi mungkin belum mengimplementasikan ISS, jadi nantinya tim HR itu bisa, ataupun tim admin, nantinya siapa adminnya yang akan melakukan penginputan untuk data lembur. Ini adalah contoh untuk form lemburnya. Jadi nantinya workernya siapa, kemudian hour type-nya bagaimana, berapa lama mereka itu, dan reason untuk lemburnya kenapa. Nah ini pada saat kita melakukan proses pembuatan, pasti akan ada yang namanya approval. Jadi nantinya approvalnya pun bisa disesuaikan dengan hierarki dari si karyawannya. Jadi kalau dia menggunakan ISS, otomatis pada saat mereka request tersebut akan masuk ke atasannya. Jadi atasannya itu bisa mengecek kesesuaian request untuk overtime-nya itu sudah sesuai atau belum dengan penugasan dari atasan tersebut. Kalau sudah sesuai, maka atasannya pun bisa melakukan approval terhadap form request ini, dan juga datanya itu otomatis sudah masuk ke bagian tim HR. Tim HR tinggal melihat ataupun mengkonfirmasi, sehingga data overtime ini nantinya akan masuk ke bagian payroll processing, sehingga nantinya akan dibayarkan pada saat mungkin payroll. Yang kedua adalah ini contoh untuk form leave balance. Jadi nantinya Bapak ataupun Ibu yang mungkin belum mengimplementasikan terlebih dahulu ISS juga bisa penginputan cutinya itu dari form OneHCM. Yang membedakan adalah mungkin di sini user-usernya itu cuman ada admin tersendiri yang memang sudah di-approve untuk pengajuan cutinya by form kertas, dan diberikan ke admin HR untuk diinputkan untuk cuti tersebut. Dan juga mungkin ada pertanyaan, berapa sih sisa cuti saya? Kemudian berapa jumlah total cuti saya sih untuk tahun ini? Nah ini sebenarnya sudah bisa dicek juga tim HR-nya. Jadi kalau memang si user tidak ataupun belum mengimplementasikan ISS,
tim HR pun bisa mengetahui berapa sih sisa cuti balance untuk si masing-masing karyawan. Dan yang terakhir di sini adalah untuk compensation region. Jadi mungkin nantinya di bagian compensation region ini kita bisa struktural ataupun secara organisasi nantinya Bapak ataupun Ibu yang memang kita menentukan organisasi kita itu hierarkinya seperti apa. Kemudian dari organisasi tersebut kita juga bisa menentukan compensation level per masing-masing job position dan juga mungkin kompensasi level by region. Karena di regionnya itu biasanya kan kalau Bapak ataupun Ibu mempunyai cabang di seluruh Indonesia, maka kan biaya untuk gaji pokok itu kan setiap region yang ada itu berbeda-beda. Nah, di sini Bapak ataupun Ibu itu bisa menentukan berapa sih gaji pokok untuk di setiap cabang-cabang yang ada ataupun di setiap region yang ada. Ini bisa dimasukkan ke dalam compensation region sehingga pada saat penggajian pun dia sudah melihat berdasarkan region yang ada di masing-masing cabang yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Dan juga nantinya berdasarkan dari organization tersebut, Bapak ataupun Ibu pun tahu nih berapa sih cost untuk pengeluaran setiap bulannya per masing-masing cabang, kemudian mungkin per masing-masing departemen dan lain sebagainya, itu sesuai dengan organisasi yang sudah kita set up. Ini adalah gambaran besar tadi untuk time management dan juga untuk di bagian organization. Jadi nantinya di organization ini pasti kita akan mendesain ataupun menentukan bagaimana sih struktur organisasi yang ada di company Bapak Ibu, kemudian juga mungkin ada nantinya reportingnya yang ingin dicapai secara organisasi itu seperti apa sehingga manajemen bisa mengetahui bagaimana sih reporting secara mungkin per masing-masing regionnya, per masing-masing departemen, divisi dan lain sebagainya untuk dalam hal bagian mungkin payroll ataupun mungkin di bagian HR-nya dan lain sebagainya. Ini sudah kita set up di bagian organization. Itu adalah gambaran untuk di modul time management dan juga organization management. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke sesi ataupun ke modul yang selanjutnya itu workforce management. Silakan kepada seluruh peserta. Di sini memang ada beberapa pertanyaan. Oke, baik. Ada yang raise hand dari Pak Saiful Ampri. Silakan Pak Saiful. Ya. Ya oke Pak, pertanyaan saya tadi mungkin sudah dibantu sama Mas Wahyu Pak menjawab di rekrutmen itu apakah memang sudah terbantu kita selaku pengguna One HCM ini untuk asesmen yang pertama. Yang kedua untuk kehadiran tadi itu sudah mengelingkan ke kompensasi and benefit tadi belum ya Pak? Atau memang kita hanya membuat standar gaji masing-masing jabatan atau masing-masing regional seperti itu Pak? Oke. Maksudnya. Terima kasih Pak pertanyaannya Pak Saiful. Oke, saya jawab dulu yang tadi yang terakhir. Apakah untuk absensi itu sudah link terhadap kompensasi atau benefit? Sudah Pak, apabila Bapak memang itu berhubungan dengan mungkin payroll ya. Kompensasinya biasanya kan untuk data kehadiran itu dia akan menghitung mungkin Bapak ada tunjangan transport, mungkin tunjangan lain sebagainya, lembur dan lain sebagainya itu sudah dihitungkan juga berdasarkan mungkin kalau transport pasti kan dia akan menghitung berdasarkan absensi dikali dengan nominal value tertentu. Otomatis itu adalah tunjangan transport. Kemudian juga mungkin benefit misalnya dia melakukan overtime. Nah, pada saat mereka melakukan pengajuan overtime tersebut, otomatis data overtime-nya yang sudah di-approve sudah apply juga ke dalam nantinya proses penggajian. Jadi nantinya pun dia akan masuk sebagai komponen penggajian untuk lembur karyawan. Sehingga data-data transaksional yang berdasarkan mungkin tadi time ataupun cuti ataupun mungkin benefit lainnya yang memang sudah didetailkan itu akan masuk sebagai komponen penggajian pun itu sudah bisa kita define nantinya pada saat saya penjelasan di bagian payroll, apa saja sih yang akan kita harus set up untuk bisa masuk ke bagian payroll tersebut.
Tapi untuk yang tadi ditanyakan oleh Pak Saiful, apakah itu masuk ke bagian benefit dan compensation yang nantinya akan bisa dibayarkan, itu bisa masuk Pak, sesuai dengan nantinya formula ataupun perhitungan yang sudah kita set up di payroll-nya. Itu yang mungkin saya. Berarti bisa masuk termasuk potongan BPJS, potongan PPH juga mungkin Pak ya? Betul. Oke Pak. Nanti lebih lengkapnya saya akan menjelaskannya di bagian payroll sih Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Anggara. Sama-sama Pak. Oke, saya lanjutkan terlebih dahulu ya untuk penjelasan selanjutnya untuk modul workforce management. Jadi untuk workforce management ini nantinya Bapak ataupun Ibu itu akan bisa melihat detail dari worker Bapak ataupun Ibu. Jadi di sini ada beberapa tab yang ada. Contohnya itu di sini kita bisa melihat dari basic info untuk si karyawan tersebut seperti apa, person infonya bagaimana, address-nya, communication, identification, family, sampai dengan nantinya employment status si karyawan. Historicalnya bagaimana sih dia, apakah dari awal jenjang karirnya dia naiknya seperti apa, kemudian mungkin education-nya, detailnya seperti apa, itu bisa dilihat dari detail worker tersebut. Dan juga sebenarnya apabila si karyawan tersebut ataupun menggunakan employee self-service, maka karyawan tersebut pun bisa merubah data diri mereka sesuai dengan yang diperbolehkan. Contoh, Bapak ataupun Ibu nantinya mungkin di sini akan si karyawannya dia akan mengganti address karena mungkin rumahnya sudah pindah. Nah, itu masih diperbolehkan untuk si karyawannya merubah address yang ada di data diri mereka. Kemudian juga mungkin untuk education mereka sudah menamatkan S2 pada saat bekerja juga. Jadi mereka juga bisa menambahkan education tambahan mereka sesuai dengan edukasi yang terakhir mereka miliki. Kemudian dan lain sebagainya. Ini mereka bisa maintain sendiri dengan menggunakan employee self-service. Dan juga tim HR pun bisa memaintain ataupun memanage untuk data-data worker tersebut. Contoh, untuk data-data BPJS itu pasti nantinya yang akan menginputkan adalah tim HR, karena nantinya data-datanya seperti apa itu kan tidak boleh dirubah oleh si workernya. Jadi apabila memang ada perubahan itu harus tim HR yang akan melakukan perubahan. Kemudian juga nantinya untuk employment historical itu juga tim HR bisa mengetahui nih dari awal jenjang karirnya si karyawan ini seperti apa sih sampai dengan saat ini seperti apa. Nah, itu bisa dilihat di detail workernya masing-masing. Kemudian ini adalah contoh dari employment and assignment. Jadi di sini statusnya si karyawan itu bagaimana, kemudian di organization-nya dia di pertama kali di assign ke departemen mana ataupun divisi mana, dan statusnya bagaimana, itu bisa Bapak ataupun Ibu lihat di detail worker tersebut. Sampai di sini itu adalah penjelasan mengenai gambaran besar untuk kita memaintain worker di workforce management. Dan yang selanjutnya ini adalah talent and performance management. Jadi nantinya di modul talent and performance management ini pasti kita akan memaintain yang namanya skill untuk per masing-masing karyawan. Yang pertama kita harus mendefine skill set kita itu seperti apa sih, kompetensi levelnya itu bagaimana. Kemudian juga dari skill tersebut kita bisa melakukan profiling ataupun leveling untuk per masing-masing skill tersebut, sehingga dari data-data yang sudah ada kita bisa melakukan analisis berdasarkan skill gap yang ada per masing-masing karyawan, sehingga nantinya tim talent yang mengetahui bahwa ada skill yang kurang untuk karyawan tertentu sehingga bisa mungkin diperbaiki, melihat sebenarnya kompetensi mereka ataupun karyawan itu memang bisa sebenarnya mumpuni untuk skill tersebut,
maka nanti tim talent pun bisa mengajukan untuk training untuk penambahan skill si karyawan, sehingga si tim talent pun bisa membantu untuk mengembangkan untuk si karyawannya, dan juga karyawannya merasa bahwa mereka itu diperhatikan oleh perusahaan, sehingga skill mereka juga diasah untuk bertambah, sehingga nantinya bisa mencapai KPI yang memang sudah ditentukan. Jadi nantinya berdasarkan dari penilaian yang dilihat, mungkin skill mana saja sih yang kurang berdasarkan KPI yang sudah kita ditargetkan oleh atasannya. Nah, ini kita bisa, tim talent itu melakukan monitoring, kemudian juga melakukan proses membantu untuk melakukan training, sehingga perkembangan dari skill si karyawan itu bisa meningkat, dan juga mereka bisa apply ataupun bisa achieve terhadap KPI yang ditargetkan oleh perusahaan. Dan juga nantinya pada saat kita mau melakukan appraisal, performance review, jadi nantinya Bapak ataupun Ibu atasan juga sudah menentukan nih pembobotan KPI per masing-masing karyawan itu berapa sih poinnya. Ini contohnya di bagian area mana, kemudian harus yang diimprove mana, kemudian timnya bagaimana. Nah, ini kita juga sudah melakukan pembobotannya, sehingga nantinya pada saat kita melakukan performance appraisal terhadap karyawan tersebut, kita tahu berapa sih total hasil dari performance-nya. Kemudian mungkin dari hasil performance tersebut masih ada yang kurang, maka yang kurang tersebut apakah masih bisa diperbaiki atau bisa mungkin dikembangkan kembali oleh tim talent agar karyawan tersebut bisa berkembang. Oke, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk workforce dan juga talent and performance management sebelum saya memasuki pembahasan di payroll administration. Baik, di sini Mas Anggra ada pertanyaan yang mungkin juga sudah dibantu jawab ya oleh Pak Wahyu. Jadi apakah One HCM ini kita bisa integrasikan dengan sistem HR yang kita punya gitu. Misalnya menggunakan database MySQL, dan One HCM ini bisa melakukan proses rekrutmen secara online atau wawancara online, psikotes. Jadi Mas Wahyu sudah menjelaskan di sini memungkinkan karena kita ada sistem, ada fitur data distribution event. Jadi kita memungkinkan sistem lain untuk listen event yang ada di One HCM, new employee, dan maintenance segala macam. Untuk rekrutmen online sudah bisa, tetapi untuk psikotes online dan wawancara online belum ada fiturnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, untuk ada pertanyaan lain lagi yang mengenai skema license, mungkin nanti akan ada sesinya setelah dari Mas Wahyu. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain, tapi belum ada. Silakan para peserta. Kalau belum ada, saya mungkin lanjutkan terlebih dahulu penjelasan untuk modul payroll and administration. Jadi untuk di payroll and administration ini adalah flow proses yang ada di One HCM Bapak ataupun Ibu. Jadi nantinya untuk di One HCM ini kita ada penyebutan pertama kali harus set up yang namanya payroll period. Jadi di payroll period ini kita harus menentukan yang namanya payroll cycle kita. Jadi nantinya Bapak ataupun Ibu itu berapa kali sih melakukan perhitungan payroll dalam 1 bulan? Apakah dalam 1 bulan Ibu atau Bapak Ibu itu memecah menjadi 2 proses payroll, contohnya di tengah bulan ada payroll mungkin pembayaran benefit, kemudian di akhir bulan baru pembayaran gaji dan tunjangan lain sebagainya. Itu tergantung dari SOP yang ada di perusahaan. Jadi nantinya kita harus menentukan terlebih dahulu berapa jumlah payroll cycle kita. Kemudian mohon maaf Pak Anggra, ini ada Pak Saiful Amri raise hand lagi. Mungkin ada yang penting untuk disampaikan. Iya. Ya aja bisa. Ya Pak, untuk talent tadi Pak terkait dengan performance itu kan tadi saya lihat sepintas
hanya KPI ya Pak, dan kan kita juga akan melihat untuk behavior-nya Pak. Betul. Apakah juga masuk dalam sistem atau memang ada fiturnya terpisah ya Pak untuk behavior-nya gitu? Oke, jadi sebenarnya kan kita juga menentukan performance tidak hanya dari skill kita ataupun KPI kita, juga kita harus menentukan behavior untuk si karyawan itu seperti apa sih. Sebenarnya itu sudah ada juga Pak, behavior untuk kita penentuan dari si penentuan talent kita ataupun performance kita itu bagaimana, kedepannya itu seperti apa. Itu sudah ada, tapi memang tidak dimunculkan ataupun tidak ditampilkan untuk di slide ini. Mungkin nantinya akan ada sesi, mungkin kalau lebih detailnya bisa kita jelaskan lagi. Jadi sebenarnya itu dari performance ini pasti kita harus menentukan yang namanya skill set kita untuk KPI-nya itu seperti apa. Dari sini kita juga akan menentukan bahwa behavior itu bagaimana sih untuk setiap target yang sudah kita tentukan tersebut, sehingga nantinya berdasarkan dari pembobotan yang sudah kita tentukan, behaviornya harus seperti apa sih untuk setiap karyawan itu, kita juga sudah bisa menentukan bagaimana, sehingga pada saat kita melakukan appraisal, kita juga sudah tahu nih atasannya itu bagaimana cara melakukan perhitungan ataupun pembobotan terhadap appraisal tersebut, sehingga nantinya KPI yang sudah kita targetkan sesuai dengan appraisal yang memang secara actual. Jadi nantinya pun appraisalnya pun tidak hanya dalam satu arah, artinya pun juga mungkin si karyawannya pun juga bisa menilai dirinya sendiri. Bagaimana sih terhadap KPI ataupun target yang sudah dibebankan oleh si karyawan itu, dia juga bisa menilai dirinya dulu sendiri seperti apa, kemudian baru dia akan dinilai oleh atasannya seperti apa. Sehingga nantinya dari gabungan dua penilaian tersebut, itu bisa kita tentukan berapa sih KPI asli untuk si karyawan tersebut, sehingga behavior nantinya untuk pengembangan diri untuk si karyawan itu bagaimana, sehingga nantinya tim talent pun bisa menentukan training apa yang pas untuk si karyawan ini untuk bisa berkembang kembali untuk kedepannya. Seperti itu sih Pak. Baik Pak, makasih. Sama-sama Pak. Baik Mas Anggra, silakan dilanjut kembali. Oke, saya lanjutkan. Jadi terakhir adalah payroll period. Jadi payroll period itu berhubungan dengan tadi payroll cycle, kemudian juga ada date of process yang artinya nanti Bapak ataupun Ibu harus menentukan kapan sih harus diproses payroll ini, dan juga harus ditentukan kapan untuk payment-nya. Jadi nantinya berdasarkan data ataupun target tersebut kita bisa menentukan payroll proses ini harus dilakukan kapan. Selanjutnya ada yang namanya formula. Nah, formula ini biasanya adalah perhitungan berdasarkan apa? Berdasarkan dari kalkulasi yang memang sudah baku. Misalnya contoh dari pensiun rate, kemudian juga ada overtime rate. Overtime rate itu kan berdasarkan tadi si karyawan mengajukan overtime-nya di approve, maka dia akan dihitung berapa sih biaya overtime-nya. Nah, ini bisa saja overtime-nya itu dalam value yang artinya sudah fix, dan juga ada yang overtime sesuai dengan regulasi pemerintah. Yang mana kalau regulasi pemerintah itu kan komponennya sudah jelas dan juga dikalikan beberapa jam sesuai dengan nantinya gaji pokoknya. Tapi ada juga yang sudah ditentukan value-nya. Misal, untuk 1 jam kita overtime akan dibayarkan 100.000. Contoh. Maka nantinya setiap karyawan dia mengajukan overtime, berapa jamnya itu langsung otomatis dikali value sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, ini bisa ditentukan kita menggunakan formula tersebut. Dan juga mungkin tadi ada tunjangan transport yang berhubungan dengan absensi. Maka berapa sih jumlah absensi mereka karyawan tersebut, kemudian dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan value yang nantinya masuk sesuai dengan tunjangan transport. Misalnya, 1 hari untuk setiap karyawan yang masuk, dia akan dibayarkan contohnya 50.000 untuk transportation. Jadi otomatis kalau dia secara absensi itu masuknya 18, maka 18 dikali 50.000 untuk
tunjangan transportasi di bulan tersebut, dan lain sebagainya. Kita bisa menggunakan yang namanya formula. Jadi nantinya BPJS, kemudian mungkin deduction yang memang sesuai dengan ada formulanya, otomatis kita masukkan komposisi perhitungannya itu menggunakan formula, sehingga nantinya kita bisa mendapatkan berapa sih jumlah yang pas untuk komponen penggajian setiap karyawan. Setelah formula ada yang namanya payment code. Jadi nantinya payment code kita akan mendefinisikan mana saja sih base salary, kemudian fixed payment, additional payment, sampai dengan irregular payment, yang nantinya itu akan masuk sebagai komponen penggajian untuk setiap karyawan. Dan juga kita juga sudah menyesuaikan untuk regulasi pemerintah untuk tax-nya. Setelah itu juga kita masukkan yaitu selanjutnya adalah payroll process. Jadi payroll process itu setelah 4 komponen di atas tadi sudah di setup, sudah disesuaikan, maka kita akan melakukan proses payroll. Yang mana setelah dilakukan proses payroll ini kita juga bisa melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk data hasil payroll yang sudah kita run tersebut. Apakah sudah sesuai dengan komponen-komponen penggajian yang karyawan tersebut atau masih belum. Kalau masih belum, maka kita bisa mengecek terlebih dahulu yang mana yang masih mungkin kurang ataupun masih belum sesuai dengan data gajinya. Kalau sudah oke, maka kita bisa melakukan yang namanya confirm result untuk proses payroll, yang artinya nanti data payroll tersebut otomatis sudah terkonfirm dan juga akan membentuk yang namanya payslip. Nah, dari payslip ini nantinya setiap karyawan bisa melihat dari employee self-service mereka apabila mereka memang menggunakan ISS ataupun yang employee self-service. Tapi apabila tidak, maka tim HR bisa mendownloadnya di OneHCM per masing-masing karyawan, sehingga nantinya bisa dikirimkan payslip-nya ke karyawannya masing-masing. Dan juga pasti ada reporting sesuai dengan kebutuhan. Itu adalah report-report yang mungkin nantinya akan berhubungan dengan pajak ataupun dengan bank, itu bisa terakomodir pada saat selesai dilakukan proses payroll tersebut. Dan yang terakhir, ini adalah finance. Jadi finance ini apabila memang kita ingin diintegrasikan ke aplikasi back-end ataupun aplikasi ERP kita. Misalnya tadi apakah Dynamics, mungkin Infor, mungkin SAP yang ingin diintegrasikan dari data hasil payroll-nya itu berdasarkan data accounting ataupun data finance-nya apa saja. Nah, itu akan kita define pada saat integration ke finance-nya. Jadi nantinya data tersebut bisa diintegrasikan dari hasil payroll tersebut masuk ke dalam pencatatan di accounting dan finance untuk di ERP-nya. Seperti itu. Ini adalah untuk di payroll. Jadi nantinya setelah payroll pun ada CSV ataupun report CSV yang biasanya kita laporkan ke pajak. Nah, ini sudah sesuai dengan format pajak. Jadi nantinya Bapak ataupun Ibu tinggal download CSV-nya dan tinggal diupload ke pajak. Dan juga contoh ini adalah payroll komponennya. Jadi nantinya Bapak ataupun Ibu juga harus tentukan nih apa saja sih komponen-komponen penggajian untuk setiap karyawannya, dari deduction, dari income-nya apa saja yang dia dapatkan, sehingga pada saat diproses payroll setiap komponen ini sudah muncul dan juga sudah sesuai dengan formula ataupun amount ataupun value-nya. Dan juga di sini nantinya akan ada SPT masa, yang artinya nanti Bapak ataupun Ibu bisa melihat untuk SPT per masing-masing karyawan, apakah sudah sesuai atau belum untuk SPT masa per karyawan tersebut. Nanti tinggal di-generate dan bisa di-download. Itu adalah untuk bagian payroll. Sebelum saya lanjut ke employee self-service, mungkin Bapak ataupun Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Baik, Mas Anggra, di sini ada satu pertanyaan. Kalau tentang KPI ada, Pak? Nah, tulisannya kayak gitu dari Pak Zulhusni Siregar. Apa? Kalau tentang KPI ada, Pak? Gitu.
Tadi Pak, ada di performance, tadi sudah ada untuk KPI Pak. Ya, baik. Mungkin Pak Zulhusni sudah melihat juga bahwa tadi tentang KPI sudah dijelaskan oleh Pak Anggra ya. Baik, Pak Anggra silakan dilanjutkan. Oke, selanjutnya adalah modul yang terakhir, mungkin Employee Self Service. Jadi untuk Employee Self Service ini ada 4 komponen utama yang bisa mungkin nantinya karyawan Bapak Ibu bisa lakukan. Yang pertama adalah maintain time management mereka. Jadi di sini mereka bisa melakukan leave request atau kan permission, mungkin cuti ataupun izin, kemudian juga attendance tadi, melihat data absensi ataupun melakukan online absensi, dan juga melakukan pengajuan overtime. Ini bisa di-maintain di bagian modul time managementnya di Employee Self Service. Kemudian juga pada saat kita mau melakukan klaim, jadi di sini misalnya kita ataupun karyawan ingin melakukan reimbursement terhadap kesehatan ataupun mungkin reimbursement terhadap biaya transportasi terhadap untuk perjalanan dinas dan lain sebagainya, maka bisa mereka ajukan di modul klaim untuk di ISS-nya, sehingga nantinya untuk approval-nya, untuk pembayarannya itu sudah sesuai dengan pengajuan. Dan juga mungkin kalau reimbursement yang perjalanan dinas, itu biasanya kan mereka mendapatkan cash advance terlebih dahulu. Dari situ juga dia akan melaporkan berapa sih jumlah penggunaan pada saat dia melakukan perjalanan dinas. Mereka juga bisa melakukan pelaporan untuk penggunaan data expense-nya. Selanjutnya ada training schedule. Jadi training schedule ini yang bisa mereka lihat adalah pasti data-data training, apa saja sih yang harus mereka ikuti. Kemudian juga mungkin mereka juga ingin melakukan request untuk training tertentu, maka mereka juga bisa melakukan pengajuan training di dalam ISS, sehingga nantinya apabila memang disetujui dan juga bisa dicarikan oleh tim talent untuk training tersebut, maka bisa dibuatkan trainingnya. Dan yang terakhir adalah personal profile, jadi mereka bisa update kontak mereka, kemudian juga mereka melakukan self appraisal yang tadi, penilaian diri mereka sendiri. Jadi nantinya KPI, berdasarkan KPI mereka juga akan menilai berapa sih performance mereka masing-masing. Dan juga yang terakhir adalah pasti mereka akan bisa melihat ataupun mendownload payslip mereka. Jadi setiap akhir bulan untuk penggajian mereka juga bisa melihat payslip ataupun komponen nantinya, komponen gaji apa saja sih yang mereka dapatkan untuk perhitungan gaji di bulan tersebut. Mereka bisa melihatnya detailnya di payslip-nya. Oke, ini adalah contoh tampilannya. Jadi nantinya Bapak ataupun Ibu bisa menggunakan mobile, bisa Android ataupun iOS. Ini adalah contoh tampilannya. Jadi dari sini kita bisa melihat attendance-nya. Jadi si karyawan bisa melihat data kehadiran mereka. Kemudian mungkin apabila ada kesalahan, mereka sebenarnya absensi tapi tidak masuk, maka bisa melakukan permintaan perubahan. Nah, permintaan perubahan ini nanti pun akan dicek ataupun dikonfirmasi oleh tim HR. Jadi apabila memang disetujui, maka nanti statusnya approve dan akan diupdate untuk attendance mereka. Kemudian juga ada yang namanya permintaan cuti. Jadi nantinya mereka pun juga bisa mengajukan cuti langsung lewat ISS, dan juga statusnya pun nantinya bisa mereka lihat langsung apakah di approve ataupun mungkin minta di reject dan lain sebagainya, itu bisa dicek. Kemudian juga untuk klaim, mereka bisa mengajukan klaim mereka, cash advance mereka seperti apa, apakah tadi klaim medical kesehatan ataupun mungkin klaim cash advance untuk perjalanan dinas. Jadi nantinya mereka bisa melaporkan expense mereka sesuai dengan actual yang mereka gunakan. Dan juga di sini ada yang namanya training. Jadi nanti training apa saja sih yang mereka harus lakukan, dan juga mereka bisa request training kebutuhan dari setiap karyawan. Misalnya ada training tertentu yang memang dibutuhkan oleh karyawannya, karyawan bisa melakukan request training tersebut. Dan yang terakhir di sini adalah payslip. Jadi nantinya si karyawannya pun bisa mendownload
payslip mereka masing-masing, jadi komponen gajinya yang mereka dapatkan totalnya segitu, itu berapa sih komponennya, mereka bisa detail, bisa melihatnya di payslipnya masing-masing. Oke, itu sih gambaran besar One HCM. Jadi dari rekrutmen, kemudian tadi time management, kemudian ada yang namanya organization, workforce, performance and talent, kemudian payroll, dan yang terakhir adalah tadi ISS. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bapak ataupun Ibu? Sebelum saya serahkan kembali ke Pak Irwan. Baik, di sini untuk nantinya membahas mengenai tadi skema license-nya. Skema license, betul sekali. Jadi ada pertanyaan nih Pak dari Pak Anwar Nugraha. Untuk di HCM ini sistem penilaian karyawannya menggunakan metode 360, sudah adakah fiturnya? Nah, itu pertanyaan yang pertama. Dan satu lagi ada raise hand line dari Pak Saiful Ampri nih, coba dijawab yang Pak Saiful Ampri dulu. Silakan Pak. Oke, jadi metode 360 itu memang kalau saat ini sih memang belum ada ya Pak ya. Jadi kita memang saat ini metodenya itu penilaian KPI-nya itu berdasarkan self service, self appraisal mereka, kemudian juga nantinya penilaian berdasarkan dari atasannya. Namun tidak menutup kemungkinan untuk bisa dikembangkan kembali sesuai dengan kebutuhan perusahaannya seperti apa Pak. Jadi mungkin company Bapak itu memang ada sesuai sudah pakemnya untuk penilaian ataupun KPI-nya bagaimana, itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Berarti sesuai dengan temanya Pak ya, fleksibel. Nah, di sini masih ada kemungkinan untuk disetting sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Baik, Pak Saiful Ampri di sini ada raise hand. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Terkait dengan training schedule Pak. Di perusahaan kita kan memang setiap akhir tahun sudah melakukan identifikasi ya, training analisis ya. Dan juga kita tuangkan dalam annual training calendar untuk 1 tahun. Nah, ketika memang dimasukkan dalam training schedule, berarti annual training calendar dalam 1 tahun itu kan memang sudah mencakup seluruh departemen Pak, termasuk dengan vendornya juga. Nah, ini kan yang mau saya tanyakan terkait dengan training schedule itu, apakah dari HR itu akan membreakdown untuk masing-masing personal trainingnya selama 1 tahun atau per departemen, atau dia hanya memasukkan ketika memang dia sudah mengikuti training, atau dibuat seperti training calendar, monthly training calendar seperti itu, atau seperti apa ya Pak? Oke, untuk training Pak, jadi sebenarnya untuk training yang ada ini adalah kita akan mendefine training apa saja sih yang akan dilakukan oleh karyawan kita. Jadi nantinya Bapak akan mendefine, pertama kali itu adalah training apa saja yang akan dilakukan, kemudian dari situ mungkin akan ada yang namanya pendaftaran training. Nah, pendaftaran training itu bisa dilakukan request langsung dari si karyawan atau dari tim training yang mendaftarkan karyawannya, sehingga nanti dari data training tersebut si karyawan harus mengikutinya dan hasil trainingnya itu akan dimasukkan ke dalam One HCM. Seperti itu sih Pak. Jadi tergantung dari kebutuhan Bapak bisa langsung dari awal, kan tadi data trainingnya sudah ada, kemudian juga mungkin karyawannya sudah ada, nah itu bisa langsung dimasukkan ke dalam sistem, tapi juga tidak menutup kemungkinan tadi Bapak seperti open training, kemudian siapa saja yang ingin mengikuti training tersebut harus mendaftar, itu juga bisa. Seperti itu Pak. Baik Pak, berarti bisa juga kalau misalkan training schedule itu kan kita kebetulan ada masih program mentoring nih Pak, dan kebetulan yang high potential ini akan sharing knowledge mereka untuk karyawan yang internal ya Pak, training internal yang ada di perusahaan kita, seperti itu. Berarti ini kan peran HR ya, terutama di training ya, untuk membuat schedule nih Pak, untuk program internal trainingnya, seperti itu ya Pak ya? Iya, itu bisa juga nantinya Bapak, kan yang pertama pasti training keluar Pak. Hasilnya seperti apa sih yang didapatkan oleh si karyawan tersebut. Nah biasanya kan dari hasil tersebut
mungkin ada sharing knowledge. Nah, sharing knowledge-nya tersebut pun bisa Bapak buatkan suatu training internal tersendiri, sehingga nantinya siapa saja sih yang akan, pembicaranya pasti user ataupun si karyawan yang mengikuti training di luar tersebut, dan dia akan sebagai trainer untuk karyawan internalnya, Pak. Seperti itu bisa dilakukan. Kemudian Pak, untuk evaluasi sendiri apakah memang sudah tersedia fiturnya? Untuk evaluasi training ya Pak ya? Iya betul Pak. Kalau untuk evaluasi training saat ini kita hanya mendapatkan hasil akhirnya saja Pak. Belum ada proses misalnya pengerjaan trainingnya. Misalnya ada pertanyaan apa sih untuk melakukan evaluasi itu belum ada. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau memang dibutuhkan itu bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi saat ini kita hanya mendapatkan hasil akhir untuk si training itu saja, Pak. Oke, yang sudah kita lakukan kan untuk evaluasi kan kita nggak ada paperless lagi nih Pak, pakai Google Form ya. Jadi setiap ada training kita kirimkan ke peserta itu Google Form. Nah, dari rincian Google Form ini kan bisa sih Pak, bisa nggak ya Pak dimasukkan di fitur One HCM gitu. Jadi mereka tuh tinggal isi by online atau melalui handphone gitu, melalui fitur itu. Setiap kali pelatihan itu harus mengisi ke situ, seperti itu. Oke. Memungkinkan Pak, memungkinkan. Oke, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Anggra atas jawabannya, dan juga terima kasih Pak Saiful sudah aktif bertanya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan untuk para peserta mengisi link yang kita sudah berikan dengan benar, mengisi link feedback formnya dengan benar, karena nanti kita akan berikan door prize bagi peserta yang beruntung. Kurang lebih seperti itu. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Anggra atas pemaparannya. Terima kasih Pak Irwan, sama-sama. Oke, mungkin apabila ada pertanyaan, masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, namun belum terpikirkan pada saat ini, silahkan nanti dikirimkan atau menghubungi ke marketing kita Ibu Nadia, atau mungkin saya sendiri Irwansyah. Baik, masuk ke acara berikutnya, yaitu adalah package price yang mungkin ada ditanyakan juga oleh beberapa peserta di sini mengenai harga dari Pak Randy dan juga dari Pak Novianto. Saya akan share screen untuk skema lesson-nya. Apakah sudah kelihatan? Sudah Pak. Ya, baik. Di sini kita ada beberapa package yang memang kita siapkan. Mungkin nanti Mas Anggra juga bisa bantu kita di sini untuk menjelaskan juga ya Mas Anggra ya. Jadi kita di sini ada beberapa package dari bisnis dan juga basic. Dari bisnis kita bagi ada beberapa modul ya, beberapa package dari enterprise. Ada juga kita potong per modul payroll, advance employee self service. Ada juga e-recruitment dan juga ISS. Jadi tidak melulu Bapak harus mengganti satu package. Oh, saya sudah lama nih menggunakan aplikasi A, atau saya sudah menggunakan ERP B. Nah, itu Bapak tinggal bilang ke kita, melihat modul apa yang dibutuhkan. Nah, bisa dilihat di sini. Kita sistem ini adalah cloud sistemnya, SaaS. Jadi kita charge-nya itu jatuhnya itu tahunan bayarnya. Kayak gitu. Dan untuk misalnya contoh, perusahaan saya cuma butuh ISS dan juga e-recruitment Mas. Nah, itu tinggal dilihat saja kebutuhannya seperti apa. Oh, saya karyawannya cuma di bawah 300.
Oke, baik, tinggal di sini dilihat bahwa di sini ada 60.000 per karyawan, seperti itu. 60.000 per karyawan, karyawannya ada 300, tinggal 300 karyawan dikali 12 bulan. Jadi juga di sini tinggal ditambah onboarding system. Jadi harga yang kita package di sini semua clear, jelas. Namun apabila ada hal yang misalnya dibutuhkan customization segala macam, itu tinggal dibicarakan lagi kepada kita dan juga akan dibantu hitung oleh Mas Anggra. Mungkin Mas Anggra ada yang mau ditambahkan? Oke, jadi untuk package-nya ini dibagi menjadi ada 3 package ya Bapak Ibu. Package pertama adalah basic. Jadi basic ini juga dipecah menjadi ada 5 jenis. Yang pertama adalah basic payroll, yang mana basic payroll ini wajib itu adalah workforce, kemudian ada payroll-nya, kemudian ada time, dan juga ada organization management. Yang mana untuk mengimplementasikan ini biayanya apabila Bapak ataupun Ibu yang memang mempunyai karyawannya misalnya cuman range 50 sampai dengan 300, maka biaya per karyawannya itu adalah 30.000 per karyawan per bulan dikali nantinya 12 plus nantinya onboarding system adalah 85 juta. Ini untuk basic payroll. Jadi nantinya sudah lengkap semua, jadi nantinya tinggal kita implementasikan saja secara standar. Jadi nantinya kalau memang ada perubahan ataupun customization sesuai dengan permintaan proses bisnis yang memang Bapak ataupun Ibu punya berbeda, maka nantinya itu akan dikenakan mungkin Mendes rate untuk customization. Tapi selama dia standar adalah basic ini, dia akan dikenakan 30.000 plus onboarding sistemnya saja. Jadi nantinya 30.000 ini dikalikan dengan jumlah karyawan. Ataupun mungkin ada yang ISS, ataupun mungkin e-recruitment. Nah, untuk e-recruitment ini dia ada biaya tambahan berbeda, yaitu ditambahkan juga adalah additional untuk cost per 1.000 aplikan. Yang artinya nanti data-data aplikannya Bapak itu, Ibu itu, dia akan dilihat berdasarkan total aplikannya. Jadi nanti ada penambahan charges adalah 3.000. Karena apa? Karena ini dilihat dari sizing nantinya untuk database. Jadi penambahan database itu akan ada charges sebesar 3 juta untuk e-recruitment sebanyak 1.000 aplikan. Dan seterusnya untuk talent ataupun performance ini sesuai dengan jumlah karyawannya masing-masing. Jadi nantinya apabila lebih dari 2.000 karyawan, itu bisa negosiasi dengan mungkin Pak Irwan. Berapa sih harga untuk implementasi ataupun mengimplementasikan basicnya ISS ataupun recruitment untuk yang basic. Dan yang bisnis, di sini ada 3, yaitu yang payroll advance dan ISS, kemudian e-recruitment plus ISS, dan juga talent training, performance, dan ISS. Nah, ini biayanya adalah 60.000 untuk yang company dari 50 sampai dengan 300. Dan kalau yang di atas 300 sampai dengan 2.000 itu biayanya 50.000. Dan kalau di atas 2.000 itu bisa negosiasi. Dan yang terakhir adalah enterprise. Untuk enterprise, dia semua modul diimplementasikan dan juga tiringnya itu 50 sampai dengan 300. Yang artinya, kalau karyawan Bapak Ibu di bawah 50, otomatis tetap kita charges itu adalah minimal 50. Seperti itu. Dan juga untuk yang enterprise, kalau Bapak Ibu ingin mempunyai cloud sendiri, artinya itu tenannya, servernya itu berbeda dengan yang lain. Artinya kalau yang ini kan di sharing kita. Sharing, ini totalnya sharing. Tapi kalau Bapak ataupun Ibu ingin mempunyai satu tenan server sendiri di cloud, maka ini bisa memungkinkan untuk yang enterprise. Sedangkan untuk yang bisnis dan basic itu tidak diperkenankan untuk yang dedicated server sendiri, seperti itu. Mungkin itu penjelasan saya, bisa dilanjutkan lagi Pak Irwan. Baik, terima kasih Pak Anggra penjelasannya. Mungkin bagi para peserta yang ingin
bertanya lebih lanjut, karena berhubung kita juga sudah masuk waktu istirahat, waktu sholat zuhur, silahkan menghubungi saya di nomor telepon yang sudah saya sediakan ini. Tidak usah ragu, saya akan mencoba memaksimalkan untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Apabila ingin dan apabila ada yang ingin mendapatkan slide presentasi yang kita bawakan tadi, silakan kontak juga saya di nomor telepon yang sudah saya sediakan. Nanti saya akan coba memberikan slide presentasi beserta juga mungkin harga price list yang dibutuhkan, kurang lebih seperti itu. Baik. Sepertinya kita sudah mulai sudah masuk ke penghujung acara. Oke, baik. Sepertinya kita sudah masuk di penghujung acara. Apabila masih ada pertanyaan, tadi saya sudah jelaskan ya Bapak Ibu ya, hubungi saya ataupun tim marketing saya yang bernama Ibu Nadia. Sekali lagi saya juga tidak lupa untuk mengingatkan mengisi feedback form dengan benar yang ada di kolom chat yang sudah sediakan, karena itu adalah salah satu sarana kita untuk memberikan hadiah, memberikan door prize kepada peserta yang beruntung. Sebelum perpisahan, sepertinya kita juga sudah masuk di sesi waktu terakhir. Sebelum perpisahan, saya berpesan jangan lupa untuk jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kita, dan juga makan makanan yang bergizi. Baik, stay safe semuanya. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga acara ini semua bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan juga bagi penyelenggara tentunya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang kepada semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Makasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak.